Oke semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kang Udas. Di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya agar channel YouTube kita tidak kena dismonetisasi. Ini lebih ke cara mencegah agar channel YouTube kita tidak kena dismonetisasi. Apa yang harus kita lakukan seperti itu? Karena saat sepengalaman saya juga pernah kena dismon ini. Ya, channel YouTube yang kalian tonton ini, channel YouTube Kang Udas ini dulu juga pernah kena dismon, teman-teman. Lama hampir 1 tahun, saya mengajukan beberapa kali hingga akhirnya sekarang sudah kena monetisasi lagi. Jadi untuk di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya itu, bagaimana caranya agar kita bisa setidaknya bisa mencegah agar tidak terjadi monetisasi. Oke, kita lanjut saja ya. Yang pertama di sini, agar channel YouTube kita itu tidak kena dismonetisasi, yang pertama kalian harus menghindari yang namanya copyright atau hak cipta ya. Sebisa mungkin channel kita ini harus bersih dari yang namanya copyright. Biasanya copyright ini kental sekali kalau misalnya kalian YouTuber yang mainnya itu di musik. Nah, kalian harus ketahui bahwa untuk copyright dari lagu itu biasanya mudah sekali terindikasi ya, apalagi kalian menggunakan lagu orang lain. Karena apa teman-teman? Karena di sini YouTube itu punya sistem di mana sistem itu bisa mendeteksi dengan cepat kalau misalnya kita upload video orang lain, apalagi itu lagu, waduh, mudah sekali untuk kedeteksi. Nah, kalau misalnya udah kena copyright nih, maka pendapatan itu bisa dibagi dua sih sebenarnya. Ada juga yang pendapatannya itu bisa jadi dibagi dua. Ada juga yang untuk pendapatannya itu ya masuknya ke yang punya copyright itu tadi ya, si penciptanya. Itu tergantung dari orang yang membuat lagu itu misalnya. Suka-suka dia aja seperti itu. Nah, yang lebih parah lagi kalau misalnya dibagi dua, oke lah nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya orang mengambil tindakan, misalnya channel kita itu bisa mendapatkan teguran dari pihak YouTube ya. Biasa teguran ini dikirim ke email seperti itu. Audio atau video atau gambar yang kita download di Google itu juga bisa kena teman-teman. Bahkan untuk video yang hampir sama pun itu bisa terkena hak cipta. Padahal mungkin ya kalian merasa nggak terlalu sama-sama aja. Jadi di sini sebisa mungkin kalian harus menghindari yang namanya hak cipta ini. Karena menurut saya ini bahaya sih. Kalau misalnya nggak ada copyright ya lebih baik kita mainnya aman-aman aja, karena alangkah bagusnya kalau kita menghindari hak cipta agar tetap nyaman dalam nge-YouTube-nya. Itu terkait dengan copyright. Sekarang yang kedua, di sini kalian harus menghindari untuk membuat konten yang melanggar kebijakan. Tips agar channel YouTube tidak kena dismonetisasi, kalian harus menghindari membuat konten yang melanggar kebijakan. Nah, contoh konten-konten yang melanggar kebijakan itu misalnya konten dewasa yang sensitif. Nah, kalian langsung tahu lah konten dewasa itu konten yang seperti apa. Karena memang konten dewasa itu sensitif sekali dan itu tidak boleh diupload di YouTube. Silakan saja kalau kalian mau membuat channel YouTube yang berkaitan dengan temanya itu ya konten dewasa ya. Konten orang joget-joget di TikTok seksi itu ya silakan saja kalian upload itu. Tapi kalau misalnya nanti channel YouTube kalian kena dismon, karena itu emang udah resikonya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian juga kalian harus menghindari yang namanya membuat konten hacking. Bagaimana cara menyadap ini? Bagaimana cara hack ini? Sebisa mungkin kalian hindari, karena itu sudah melanggar kebijakan YouTube teman-teman, nggak boleh. Kemudian konten kekerasan juga ya. Konten kekerasan ini misalnya seperti video orang tawuran, itu susah sekali untuk kena monetisasi teman-teman. Jadi itu nggak boleh kalian upload. Dan sebenarnya sih masih banyak lagi untuk yang video yang terkait dengan apa namanya kebijakan YouTube. Ya kalian bisa searching lah di Google. Kalian ketikkan saja kebijakan YouTube, di situ ada banyak sekali. Tinggal kalian baca dan pelajari ya. Jangan malas baca, harus baca gitu. Kalau misalnya kalian masih ngotot untuk membuat konten seperti ini, biasanya secara otomatis ya mudah sekali untuk terkena strike teman-teman. Kalau misalnya sudah kena strike, nah biasanya itu kita diberi waktu selama 7 hari ya untuk memperbaikinya. Itu nggak bisa diperbaiki. Kalau misalnya strike pertama oke lah nggak apa-apa. Kalau dikasih sampai ke 3 kali strike, nah itu waduh, udahlah, ucapkan selamat tinggal aja untuk channel YouTube-nya. Kalau misalnya nggak percaya nih ya udah kalian tinggal coba saja. Kalau misalnya nggak percaya, mungkin ada pertanyaan dari kalian yang menganggap
Banyak juga di YouTube kok yang ngupload misalnya konten-konten dewasa seperti itu, konten nyadap, konten kekerasan. Ya, mungkin yang kalian lihat itu sekarang dia masih aman. Tapi kita nggak tahu 2 tahun atau 3 tahun ke depannya itu aman nggak itu channel gitu. Karena apalagi YouTube itu kan setiap tahun mengupdate terkait dengan kebijakannya, teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin ya hindarilah upload-upload konten yang seperti itu. Jadi yang pertama, kita nggak boleh upload yang namanya, sebisa mungkin menghindari copyright. Yang kedua itu sebisa mungkin kita menghindari untuk membuat konten yang melanggar kebijakan YouTube. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, tips ya agar channel YouTube kita itu tidak kena dismonetisasi. Di sini kita harus menghindari yang namanya pembuatan konten berulang. Karena banyak sekali keluhan dari YouTuber-YouTuber yang komen di channel YouTube. Mereka mengatakan bahwa channel YouTube-nya katanya kena dismon karena konten berulang seperti itu. Lalu apa sebenarnya konten berulang ini? Nah, menurut saya ya, bisa saja ada satu konten atau video yang mungkin hampir sama persis atau mirip dengan video yang sebelumnya itu sudah kalian upload, atau bisa saja itu misalnya video kalian ini persis dengan video orang lain, itu sudah bisa termasuk dalam kategori konten berulang. Tapi memang sampai saat ini ya masih belum diketahui sebenarnya konten berulang itu seperti apa, seperti itu kan. Tapi kalau misalnya saya sendiri ya, saya lebih menganalisisnya atau memastikan bahwa untuk konten berulang ini lebih sama ke video kita yang sebelumnya itu telah kita upload. Jadi kalau kita udah bikin video tersebut, kita nggak boleh lagi bikin video-video yang istilahnya yang seperti yang sebelumnya sudah kita buat, karena itu bisa termasuk ke dalam pelanggaran konten berulang. Jadi kalian harus berhati-hati dalam hal ini ya teman-teman. Dan menurut saya itulah informasi ya terkait dengan apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencegah agar channel YouTube kita tidak kena dismonetisasi. Bahkan yang sudah melakukan hal ini juga itu tidak menutup kemungkinan kalau kita itu bisa kena dismonetisasi seperti itu ya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau kalian merasa bermanfaat, bagikan ke teman-temannya. Dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih.